Baby Romeo dan Meisya Siregar akhirnya tiba di tanah air setelah 1 bulan menjalani ibadah rukun Islam yang kelima, yakni haji di Mekah. Meski lelah lantaran menempuh perjalanan panjang, namun semburat kebahagiaan terpendar di wajah keduanya. Lantas seperti apa perjalanan spiritual Baby dan Meisya saat berada di tanah kelahiran para nabi? Benarkah banyak hal yang tak terduga saat mereka menjalani serangkaian rukun haji? Aduh, sebenarnya sih banyak banget ya ceritanya ya, tapi overall alhamdulillah pengalaman haji kita yang pertama ini benar-benar banyak berkah ya, banyak berkah karena yang pertama ini momen haji akbar, terus haji akbar yang pertama tapi yang paling sepi. Karena jamaahnya seluruh dunia hanya 1 juta. Dari 7 juta biasanya 7 juta cuman 1 juta. Jadi buat kita berdua berkah karena ya itu dia, kebayang ya kalau misalnya kita haji ternikmat lah. Haji ternikmat, kalau orang-orang yang udah pernah haji 2 kali gitu ya atau lebih, mereka pada bilang haji tahun ini tuh haji surga ya. Iya. Alhamdulillah karena jamaahnya sedikit, terus jadi konsen ibadahnya lebih fokus. iya gitu. Jadi overall alhamdulillah kita bersyukur banget Allah mengundang kita tahun ini. Semuanya lancar, semuanya ibadah kita juga nyaman gitu ya, nikmat ya. Namun sayangnya saat Meisya pertama kali menginjakan kaki ke Madinah, ia harus pasrah dengan keadaan. Selama belasan hari ia mengalami haid dan tak bisa menginjakan kaki ke Masjid Nabawi untuk beribadah. Namun hal itu tak lantas membuat Meisya bersedih hati. Saat kesempatan itu ada, Meisya dan Baby pun langsung menuju Raudhoh, tempat di mana setiap doa-doa bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas benarkah Baby dan Meisya mendapat kemudahan-kemudahan saat menjalani ibadah di Mekah dan Madinah? Yang sebenarnya dapat berkah banyak nih Baby nih. Kamu cerita deh yang Raudhoh pertama. Kalau aku alhamdulillah, aku tuh selama di Madinah dapat kado dari Allah. Aku mens. Jadi aku period. Jadi selama di Madinah dari hari pertama sampai hari ke-11 itu aku nggak bisa sholat di Nabawi. Itu sedih banget. Tapi ternyata dapat kejutan dari Allah gitu ya. Hari ke-12 sebelum hari ke-13 kita pulang, aku bersih dan aku bisa sholat Jumat. Aku bisa dengerin khotbah Jumat di Nabawi. Terus bunda udah bisa ngaji, udah bisa pegang Quran, dan aku bisa dapat Raudhoh 2 kali. Itu Masya Allah banget. Karena mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya bahwa perempuan itu ke Raudhoh susahnya minta ampun. Apalagi tahun ini itu harus ada tasreh Kak. Tasreh itu adalah kayak surat izin, itu bentuknya barcode. Kita harus daftar aplikasi dan travel juga ngurusin. Dan itu kalau udah 1 kali dipakai itu nggak bisa dipakai lagi. Tapi kadarullah alhamdulillah aku dapat kesempatan 2 kali ke Raudhoh. Pagi subuh habis sholat subuh, kayaknya aku kayak belum puas banget. Aku minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ini bukan Raudhoh aku yang terakhir. Dan alhamdulillah malamnya bunda bisa ke Raudhoh lagi. Dan itu jauh lebih lama, 1 jam. Itu doa sampai bolak-balik aku ulang-ulang doanya tuh udah Masya Allah, alhamdulillah banget. Aku bersyukur itu semua atas kebesaran Allah, bukan karena aku pengen nyombong atau apa-apa, tapi aku cuma pengen ngasih tahu bahwa apapun yang kita doa dengan tulus, apapun yang kita minta dengan tulus sama Allah itu pasti diijabah. Kalau orang bisa masuk ke Raudhoh itu kan lebih ke panggilan. Kalau intinya sih ya pasti setiap orang bisa masuk Raudhoh, pasti aku yakin punya pengalaman lah masing-masing yang mungkin dia belum pernah alamin itu aja. Ya alhamdulillahnya 2 kali ke Raudhoh bisa sholat, maksudnya bisa sholat asar, artinya kita punya waktu jadi lebih banyak 1,5 jam di situ. Terus kedua kalinya ke Raudhoh pun ternyata dari askarnya juga ditawarin untuk sampai sholat maghrib. Ya kalau aku bilang itu aku yakin gak aku aja sih yang ngalamin, semua orang pasti ngalamin keajaiban gitu ya. Kalau aku mungkin ya bisa dengar azan asar, bisa dengar azan maghrib di Raudhoh. Buat aku dan sholat wajib di situ ya buat aku udah happy banget lah, Masya Allah gitu.
Di tengah kekhusyuan beribadah, rasa rindu kepada anak-anak berkecamuk. Hal itu dirasa wajar lantaran Baby dan Meisya terpisah sebulan lamanya dengan anak-anak. Untuk mengobati itu semua, Baby dan Meisya hanya bisa melepas dahaga rindu saat melihat anak-anaknya lewat saluran CCTV yang terkoneksi lewat gawai pintarnya, seraya membilai sekelumit doa untuk anak-anak. Dan inilah detik-detik Baby Meisya saat bertemu dengan ketiga anaknya yang menjemput di bandara. Momen ini seperti mampu mengobati dahaga rindu Baby dan Meisya selama 1 bulan di Mekah Al-Mukarramah. Bunda nggak dipeluk ya? Dia lebih pilek deh. Enggak apa-apa. Dia lagi bilang, udah dulu. Iya, kita coba deh. Ini nggak ada makanan daerah sini. Oh. Itu nggak diambil. Walaupun sebulan ninggalin anak-anak ya, kalian gimana ditinggalin? Nikmat nggak? Nikmat. Tapi kangen. Bambang ditinggal 1 bulan sama Bunda gimana? Ya, memang cuman lagi rasa kayak Kayak apa? lebih banyak. Berapa, 1 bulan atau 4 bulan? Oh gitu. Bambang mau ke happy birthday Bambang. Oh mau ke happy birthday Bambang. Bambang masih lama happy birthday-nya, tenang aja Bunda udah pulang. Ya pas pertama iya, tapi udah enggak sekarang. Bambang yang paling kangen dari Bunda sama Papa apa sih? Ya Paling kangen sama Bunda tuh diapain? dipeluk. Oh dipeluk. Sama Papa? Kalau sama Papa paling kangen ngapain? Diajak nonton TV abis. Oh tidur. diajak nonton TV. Kalau kakak apa? Kalau kangen ngapain? Kalau kangen, aku sosok jadi bunda terus aku kayak klonin Bambang deh. Jadi di rumah tugas aku sebagai Menteri Keuangan itu digantikan oleh anakku yang paling gede. Jadi masalah belanja, masalah pembayaran kantor, pembayaran rumah. Itu masih kayak ternyata banyak banget, aku sampai kayak nggak tega lihat uangnya. Dia baru tahu betapa besar pengeluaran Bunda ya. Rumah kita tuh ternyata pengeluarannya gede ya, Masya Allah. Kalau Lui, kalau kangen sama Bunda sama Papa ngapain? Gak tahu. Tidur. Enggak, maksudnya yang kamu kangenin tuh apa? Buka dong, Family time. yang paling kangen. Terus kayak kalau misalnya kan aku dari kemarin kan nonton film sama temen-temen aku terus. Nah terus kayak aku tuh kangen kalau misalnya abis nonton film kita turun dari eskalator pasti papa tuh langsung kayak komenin tentang film begitu. Oh, itu yang kamu kangenin. Kalau kita berdua lagi kangen sama anak-anak, biasanya kita buka CCTV, kita intipin anak-anak lagi pada ngapain. Terus ya udah kirim doa ya sayang. Alhamdulillah selama perjalanan haji ini tuh kangennya kayak diakumulasi sama Allah itu dalam bentuk nggak menderita gitu loh, tapi bentuknya tuh kayak kenyamanan dan keyakinan kalau anak-anak itu pasti baik-baik aja gitu loh. Mereka aman, mereka nggak ada masalah. Setiap ditanya update gimana anak-anak di rumah, alhamdulillah aman. Jadi dengan keyakinan itu aku yakin dalam penjagaan Allah anak-anak baik-baik ya. Kini, baik Baby maupun Meisya mendapat gelar haji dan hajah. Gelar yang sangat berat untuk dipikul keduanya. Namun keduanya yakin dan terus berusaha agar bisa istiqomah dan terus belajar mendalami agama agar iman Islamnya tetap terjaga. Lantas benarkah banyak nilai-nilai spiritual yang didapat Meisya dan Baby saat menjalani serangkaian ibadah haji? Ya perubahan sih nggak ada, cuman lebih ini aja. Ya sebenarnya kata-kata haji itu kan lebih ada maknanya lah gitu loh. Nah ini sekarang kan udah kita jalanin dan ya kita mungkin lebih gak kayak dulu lagi lah mungkin ya, nggak yang sebelum kita punya titel ini gitu loh. Tapi
Tapi kalau buat aku lebih penting bukan karena berat gara-gara titel kita harus berubah, tapi lebih kepada makna haji yang kita jalanin itu ternyata membuat kita jadi jauh lebih sadar bahwa kita nih sebagai orang muslim tuh masih cetek banget ilmunya, masih sangat fakir ilmu gitu ya. Dengan ritual haji yang kemarin kita jalanin tuh kayaknya masih ngerasa belum sempurna, masih banyak kurang, masih banyak kurang puas gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang akan berubah nanti ini, yang pasti kita akan memperbaiki diri lebih banyak lagi, memperbaiki ilmu lagi, mencari ilmu yang lebih dalam lagi, dan tetap punya cita-cita untuk jadi seorang mukmin yang lebih baik ya Beb, pastinya ya. Karena ya itu pengalaman haji tuh ngegempur kita banget, habluminallah sama habluminanas ya. Melatih kesabaran, melatih mental, dimana kita dihadapkan dengan berbagai macam kondisi dan kita diuji di situ. Diuji apa? Diuji keimanan.